Everyone, welcome back to my YouTube channel, Math with Indah. So, untuk di video kali ini aku akan ngebahas rumus-rumus atau cara menentukan hasil kali atau juga hasil penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat atau yang biasa disebut teorema Vieta, dan ada beberapa rumus turunan lainnya yang akan aku bahas di video ini. Oke, jadi tetap simak videonya sampai habis ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, di sini aku akan mulai bahas dari bentuk umum persamaan kuadrat, teman-teman. Ada yang tahu bentuk umumnya gimana? Nah, persamaan kuadrat. 100 buat kalian kalau kalian jawab bentuk umumnya sebagai AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kemudian dari bentuk umum ini, kalau mau kita cari hasil kali atau hasil penjumlahan dari kedua akarnya, karena ini kan persamaan kuadrat, tentunya akarnya ada dua ya teman-teman. Kita bagi kedua ruas, maksudnya ruas yang kiri ini dan yang kanan ini dengan A teman-teman. Atau kita kalikan dengan 1/A gitu intinya. Nah, untuk yang sebelah kiri berarti kan jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini biar mudah aku baginya satu-satu ya. Ini bagi A, ini bagi A, ini bagi A. Terus yang kanan itu jadi 0/A. Nah, kalau yang 0/A itu kan hasilnya 0. Terus ini A X kuadrat dibagi A dibagi A kan 1. Berarti jadinya adalah X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Nah, ini tuh kita sebutnya sebagai persamaan yang pertama. Nah, terus misalkan X1 dan X2 itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi misal X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, maka akan berlaku kalau X min X1 dikalikan dengan X min X2 akan sama dengan 0. Nah, terus ini kita kalikan foil ya. Yang ini dikali ini dikali ini, terus nanti ini kali ini kali ini. Itu kan dapatnya X kali X kuadrat, terus X dikali min 2X berarti min X2X. Terus ini min X1 kali X berarti min X1X. Dan yang terakhir min X1 dikali min X2 berarti kan plus X1 kali X2 sama dengan 0 gitu teman-teman. Nah, itu yang ini bisa kita satuin ya. Jadi X kuadrat ditambah, atau ini minnya kita keluarin. Jadi min dalam kurung X1-nya kita tulis di depan. Jadi X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini itu kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua, dari persamaan 1 dan 2, karena sama-sama ini ya, sama-sama dengan 0, ini juga sama dengan 0,
Berarti kan bisa aku tulis kayak gini. Persamaan 2 berarti sama dengan persamaan 1 ya teman-teman. Nah, persamaan 2 yang mana? Berarti ini. Kita tulis yang sebelah kiri ya, karena sama dengan 0, jadi 0-nya kita sama dengan kan. Terus persamaan yang kedua berarti X kuadrat min X1 ditambah X2 kali X ditambah X1. X2 sama dengan ini. X kuadrat ditambah B per A. X ditambah C per A. Nah, dari sini, ini kan bentuknya mirip ya teman-teman. Berarti kan X kuadratnya tuh sama-sama koefisiennya adalah 1 teman-teman. Nah, ini berarti sama dengan ini. Berarti yang koefisiennya X, yaitu B per A, itu sama dengan ini teman-teman. Min kali X1 ditambah X2. Terus kalau yang C per A berarti sama dengan yang ini, konstantanya. Gitu. Berarti kita peroleh min X1 ditambah X2 itu adalah B per A, yang berarti dari sini kalau minusnya kita ilangin dengan cara dibagi, yang kiri bagi minus, yang kanan juga harus dibagi minus, berarti kan dapat X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Nah, X1 sama X2 tadi kita misalkan sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat, teman-teman. Yang berarti kalau di sini X1 ditambah X2, ini berarti adalah jumlah jumlah dari kedua akar gitu. Nah, terus kemudian untuk yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, ini nggak usah kita otak-atik ya. Jadi tetap seperti ini, yang berarti X1 kalau dikali X2 itu artinya adalah hasil hasil kali itu. Nah, hasil hasil kali kedua akar. Gitu teman-teman. Jadi kita udah dapat rumus untuk jumlah kedua akar dan kita sudah dapat rumus dari hasil kali kedua akar. Nah, biar lebih jelas di sini aku kasih contoh ya, teman-teman. Contoh. Contoh, misalkan kita punya persamaan kuadrat berapa ya? Coba kalau X kuadrat min 8X ditambah 16 sama dengan 0. Berarti dari situ kita bisa cari X1 ditambah X2, teman-teman. Nah, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Oh iya, kalau berdasarkan bentuk umum persamaan kuadrat, berarti A itu adalah koefisien dari X kuadrat kan teman-teman. Berarti A-nya sama dengan 1, terus B-nya koefisien dari X itu adalah min 8, dan C-nya adalah konstanta, berarti sama dengan 16. Good job. Nah, dari sini berarti X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, min B-nya itu adalah min 8. B-nya adalah min 8, berarti kalau min B adalah min dalam kurung min 8. Jadi harus hati-hati ya teman-teman, kita meletakkan minus di sini. Terus dibagi dengan A, A-nya adalah 1. Min ketemu min 8 jadi positif, 8 dibagi 1 berarti sama dengan 8. Berarti misalnya jumlah dari kedua akar itu sama dengan 8 ya. Jadi kita nggak perlu cari faktornya dulu, kita nggak kita nggak memfaktorkan dulu persamaan kuadratnya buat cari akar, tapi di sini kita bisa langsung tahu akar dari jumlah dari kedua akar persamaan kuadrat tersebut sama dengan 8 ternyata. Gitu sih teman-teman. Terus kalau disuruh cari X1 dikali X2, itu kan tadi sama dengan apa? Ini ya, sama dengan C per A. Nah, C-nya berapa? C-nya adalah 16. Terus A-nya 1, berarti 16 dibagi 1 sama dengan 16. Jadi, jumlah kedua akar itu sama dengan 8,
dan hasil kalinya adalah 16 gitu. Gampang ya, teman-teman. Nah, terus di sini biasanya dalam soal-soal ujian kayak di UTBK atau ujian-ujian lain biasanya kan ada ini ya, kayak ada muncul soal itu menentukan misalkan X1 ditambah X2 kuadrat atau gimana, atau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, maka dari itu selain kita harus tahu rumus dari jumlah kedua akar atau hasil kali kedua akar, kita juga harus tahu rumus-rumus turunan lainnya, teman-teman. Biar apa? Biar kita lebih mudah mengerjakan soal tanpa perlu kita cari tahu akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, gitu. Nah, yang kedua kita akan bahas rumus turunannya. Turunannya tuh maksudnya bukan turunan di kalkulus ya, teman-teman. Ini maksudnya turunan apa ya yang sering muncul dalam soal-soal yang berkaitan dengan teorema Vieta, gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kalau aku punya X1 ditambah X2 kuadrat, itu kan berarti sama dengan X1 ditambah X2 dikali X1 ditambah X2, gitu ya. Definisi dari pangkat 2, kan dikalikan dengan dirinya sendiri. Berarti ini X1 dikali X1 adalah X1 kuadrat, terus X1 dikali X2 itu adalah X1 X2, terus X2 kali X1 sama aja ya, karena perkalian komutatif jadi dibalik sama aja. Jadi X1 kali X2 ditambah X2 kali X2, berarti X2 pangkat 2, gitu teman-teman. Nah, ini sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau kita disuruh cari X1 ditambah X2 kuadrat kan sebenarnya gampang sih, teman-teman. Tinggal kita cari X1 tambah X2 itu kan sama dengan min B per A, terus hasilnya tinggal dikuadratin, gitu ya. Nah, maka dari itu yang kita buktikan di sini bukan yang X1 ditambah X2 kuadrat, melainkan kita mau membuktikan atau mencari rumus X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, teman-teman. Nah, ini yang ruas kanan aku tulis di bawahnya. Jadi X1 kuadrat ditambah X1 X2 ditambah X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Ini aku tulis di sebelah kiri biar lebih mudah nantinya. Itu sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat. Nah, X1, X2 ini kan ada 2 ya. Berarti itu tuh sama dengan 2. 2 X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Itu sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat. Nah, kita itu mau tahu ini ditambah ini itu sama dengan berapa? Jadi ini kita tulis di depan, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, terus ini 2X1, X2 kita pindah ke kanan. Biar apa? Biar ketahuan nilainya berapa. Biar kita tahu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan apa. Karena ini kan bentuk perkalian akar-akar tuh. Jadi kita pindah ke kanan, sehingga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Gitu, teman-teman. Yang artinya, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan jumlah dari kedua akar dikuadratkan dikurangi 2 kali hasil kalinya. Nah, di sini kalau kita berpatokan dengan contoh tadi, misalkan yang ini tadi ya, yang di atas ini, X kuadrat 8X ditambah 16, misalkan di situ kita disuruh mencari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, berarti kan sama dengan X1 ditambah X2 itu ini ya tadi. Berarti 8 kuadrat dikurangi 2 dikali X1 kali X2 adalah 16. Nah, 8 kuadrat itu kan berarti 64. Min 2 dikali 16 adalah min 32. Nah, 64 dikurangi 32 itu berarti sama dengan 32. Yang artinya berarti akar pertama kuadrat ditambah akar kedua kuadrat itu sama dengan 32. Jadi nggak perlu dicari
apa namanya, akarnya masing-masing, kita bisa langsung tahu jumlah kuadrat keduanya. Tuh, teman-teman. Oke, aku lanjutkan ya ke rumus yang kedua. Eh, tadi kan ada apa namanya? Sudah ada jumlah ya. Jumlah hasil kali, terus ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, berikutnya di sini aku ke sini dulu. Kalau ada X1 min X2 kuadrat. Nah, X1 min X2 kuadrat itu kan sama aja kayak yang ini ya. Dikalikan dengan sendirinya sendiri, berarti X1 dikurangi X2 dikalikan dengan X1 dikurangi X2. Atau itu berarti sama dengan X1 kuadrat. Ini ini kali ini kan min X1 kali X2. Ini kali ini juga sama. Aku tulis X1-nya di depan ya, biar kelihatan kalau dia tuh sama. Terus ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau misalkan di soal itu ditanyakan X1 min X2 kuadrat itu sama dengan apa? Ini tinggal kayak gini. X1 min X2 kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurangi ini 2 ya. 2 X1 X2. Nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tadi tuh sama dengan ini ya, teman-teman. Sorry, ini. Nah, sama dengan yang ini berarti kita bisa ubah X1 kuadrat menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat menjadi yang ini. Berarti X1 ditambah X2 kuadrat min 2 X1 X2. Ini aku kasih dalam kurung biar nggak bingung. Nah, yang di dalam kurung ini, itu aku substitusikan ini dari yang sudah kita buktikan sebelumnya. Terus jangan lupa dikurangi 2 X1 X2. Nah, berarti sama dengan yang ini tetap, sorry, ini itu, ya, ini itu sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat. Terus ini min 2 X1 X2, ini min 2 X1 X2, berarti tinggal ditambahin jadi min 4 ya. Utang 2, utang lagi 2, berarti utangnya ada 4, berarti min 4 X1 X2. Nah, kayak gitu. Jadi kalau yang ditanyakan X1 min X2 kuadrat, 1 min X2 kuadrat, teman-teman tinggal pakai rumus yang ini. Nah, kita contohin lagi ya, misalkan sama ya, kita pakainya X1 tambah X2-nya 8, X1 kali X2-nya 16. Berarti dari situ, misalkan ditanyakan X1 min X2 kuadrat, itu berarti sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat, berarti 8 kuadrat, min 4 dikali 4 X1 kali X2 itu 16, berarti sama dengan 8 kuadrat 64, min 4 kali 16 juga 64, berarti sama dengan, sorry ini min ya, berarti hasilnya sama dengan 0. Itu teman-teman. Oke, gampang ya kalau dimasukin angkanya. Terus aku lanjutkan, tadi sudah ada penjumlahan perkalian, terus yang ini kita belum bahas yang pengurangan nih. Maksudnya bentuk pengurangannya itu sama dengan apa rumusnya. Nah, itu aku lanjutin, berarti yang C. Kita pakainya dari yang ini ya. X1 min X2 kuadrat. Itu kan sama dengan ini ya, aku langsung pakai yang ini tadi. Berarti X1 kuadrat min, ini X1 min X1 X2 min X1 X2 aku tuliskan langsung min 2 X1 X2 ya teman-teman. Terus ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau mau cari X1 min X2 berarti kan tinggal diakarin aja sebenarnya teman-teman ya. Akar dari X1 min
X2 kuadrat sama dengan, karena yang kiri diakar, yang kanan juga harus adil, diakarin juga. X1 kuadrat min 2 X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, ini yang kiri berarti menjadi X1 min X2, yang kanan hmm, X1 kuadratnya aku taruh sebelah X2 kuadrat min 2 X1 X2. Nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat min 2 X1 X2 itu tuh tadi sama dengan yang ini kan teman-teman. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kan sama dengan yang ini. Jadi aku ganti, ini aku taruh dalam kurung biar lebih mudah dipahami ya. Nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat aku masukin itu X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 2 X1 X2 dikurangi 2 X1 X2 atau sebenarnya sama aja kayak yang ini. Sama dengan akar X1 ditambah X2 kuadrat min 4 X1 X2. Nah, terus em, sebenarnya dari sini pun sudah boleh. Atau kalau misalkan aku substitusikan X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A kan teman-teman. Jadi ini aku ganti jadi min B per A pangkat 2. Terus min 4 X1 X2 aku ganti jadi min 4 kali C per A gitu ya. Berarti ini sama dengan akar dari min B per A kuadrat itu kan berarti B kuadrat per A kuadrat. Terus ini berarti min 4C per A. Nah, biar bisa dioperasikan kalau pecahan itu penyebutnya harus sama ya. Berarti yang kanan harus dikali dengan A gitu ya. Karena yang bawah penyebutnya biar jadi A kuadrat. Nah, berarti sama dengan B kuadrat min A kuadrat min 4AC per A kuadrat. Nah, ini tuh sama dengan akar B kuadrat min 4AC per A kuadrat. A kuadratnya bisa aku, ini ya, bisa aku keluarin jadi 1 per A, atau A kuadrat itu kan akarnya adalah A. Berarti yang bawah jadi A, yang atas masih akar B kuadrat min 4AC, yang bawah jadi A gitu. Karena kasih note di sini akar dari A kuadrat itu sama dengan A. Nah, B kuadrat min 4AC sendiri itu kan sama dengan apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Selamat buat kalian kalau jawabnya adalah diskriminan atau D. Berarti B kuadrat min 4AC itu sama dengan D. Terus yang bawah tetap A. Berarti sama dengan akar dari D per A. Gitu. Cukup panjang, tapi sebenarnya sih gampangannya tuh cuma dari yang ini tadi sih, yang X1 min X2 kuadrat, nanti hasilnya tinggal diakar. Gitu. Nah, kalau misalkan contoh, ini coba aku pakai contoh lain ya teman-teman. Misalkan A-nya itu adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya misalkan 3 gitu. Nah, berarti kan kalau dari sini misalkan ditanyakan X1 min X2, berarti kan sama dengan, bisa pakai ini ya, akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan A. Yang berarti itu tuh sama dengan akar dari B kuadratnya berarti 2 pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali 3. Eh, sorry. Ini nanti jadinya imajiner ya.
Coba C-nya itu aku ganti jadi -3 ya. Nah, ini -3. Ya udah biarin. Itu per 1. Ini berarti akar 4. Terus min 4 kali 1 dikali -3 berarti kan 12 ya. Dibagi 1. Itu berarti sama dengan akar 16 dibagi 1. Atau akar 16. Akar 16 sendiri kan sama dengan 4. Berarti X1 dikurangi X2 sama dengan 4. Kayak gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Oke, aku lanjutin yang D, rumus yang keempat, yang biasanya muncul juga. Ini sebenarnya gampang sih ya. Coba kita simak. 1/X1 ditambah 1/X2. Sebenarnya kan tinggal disamain aja itu penyebutnya. Berarti tinggal dikali silang. Maksudnya X1-nya dikali X2, X2-nya dikali X1 kan gitu. Berarti yang ini X1 dikali X2, berarti yang atas juga dikali X2, ditambah 1/X2, ini dikali X1, yang atas juga dikali X1. Berarti sama dengan X2 per X1, X2 ditambah X1 per X1, X2. Karena yang satu biasanya ditaruh di depan ya. Atau itu sebenarnya sama dengan X1 ditambah X2 dibagi X1 dikali X2. Atau sebenarnya sama aja kayak jumlah dari hasil akar-akar dibagi dengan hasil kali akar-akarnya. Gitu mudahnya. Coba kita pakai contoh yang kembali ke awal tadi. Yang yang ini tadi. Mana tadi? Nah, ini X1 ditambah X2-nya 8, X1 dikali X2-nya 16. Nah, coba kita masukin ke situ. Berarti X1 ditambah X2-nya 8. Bentar, aku tulis 1 per X1 ditambah 1 per X2. Itu berarti sama dengan X1 tambah X2-nya 8, X1 kali X2-nya 16, atau kalau disederhanakan sama-sama dibagi 8 atas bawah, jadi sama dengan 10. Gitu ya teman-teman. Udah ya? Oke, satu lagi ya rumusnya. Yang E, misalkan kalau pangkat 3-nya nih, X1 ditambah X2 pangkat 3, atau nanti kita itu mau buktiin X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu sama dengan berapa. Nah, ini X1 ditambah X2 pangkat 3 itu kan sama aja kayak X1 ditambah X2 kuadrat dikali X1 ditambah X2. Kan gini ya teman-teman. Nah, X1 ditambah X2 kuadrat tadi itu sama dengan apa? Sama dengan yang ini. X1 kuadrat ini. X1 kuadrat ditambah 2X1 kali X2 ditambah X2 kuadrat. Berarti X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat dikalikan dengan X1 ditambah X2. Nah, ini teman-teman harus ekstra teliti, ekstra sabar, dan harus ekstra hati-hati. Kita kalikan satu-satu. X1 kuadrat dikali X1 berarti X1 pangkat 3. X1 kuadrat dikali X2 berarti X1 kuadrat kali X2. Terus ini berarti 2X1 X2 kali X1 itu sama dengan 2X1 kuadrat kali X2. Terus ditambah 2X1 X2. Nah, ini X2-nya jadi pangkat 2 ya, karena dikalikan dengan X2. Berarti 2X1 X2 pangkat 2. Habis itu ditambah ini kali ini. X1 X2 kuadrat. Terus terakhir X1, X2 ya, X2 pangkat 2 kali X2 itu adalah X2 pangkat 3. Nah, berarti dari sini itu akan sama dengan X1 pangkat 3, terus X1 kuadrat X2, itu ditambah ini tambah ini berarti kan 3 ya. 3 X1 kuadrat X2, terus ini tambah ini juga 3. 3 X1 X2 pangkat 2, terus yang paling belakang itu adalah X2 pangkat 3, gitu teman-teman. Nah, dari sini karena kita mau cari
X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu berapa? Berarti kita otak-atik nih. Yang coba kalau ini X1 ditambah X2 pangkat 3, aku tulis ulang dulu. Itu sama dengan ini kan, X1 pangkat 3 ditambah 3, X1 kuadrat ditambah 3, X1, X2 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 3. Nah, ini aku taruh ke kiri, jadi X1 pangkat 3 ditambah 3, X1 kuadrat ditambah, sorry. Kok X1 kuadrat sih? X1 kuadrat kali X2 ya? Sorry, ini X1 kuadrat kali X2. Nah, maka dari itu harus ekstra hati-hati dan teliti. Ini 3, X1, X2 kuadrat ditambah X2 pangkat 3. Itu sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 3. Nah, karena kita mau cari X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu berapa, berarti selain itu kita pindah ke kiri. Sorry, ke kanan ya. Aku bolak-balik dari tadi. Nggak apa-apa ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dan diikuti. Jadi X1 ditambah X2 pangkat 3. Terus ini min 3 X1 kuadrat X2 ditambah 3 X1 kali X2 kuadrat. Nah, yang belakang X1 ditambah X2 pangkat 3. Nah, ini min 3, ini di sini ada 3, ini ada 3, jadi aku keluarin. Terus habis itu, ini ada X1, X2, di sini juga ada, aku keluarin juga. Jadi X1, X2. Terus yang kiri karena X1-nya pangkat 2, sisa X1. Yang kanan karena X2-nya pangkat 2, jadi sisa X2. Gitu. Nah, kalau seperti ini bentuknya kan sudah ada bentuk penjumlahan akar-akarnya dan hasil kali akar-akarnya. Jadi lebih mudah gitu kalau kita mau cari akar apa namanya kok sorry akar pangkat 3 dari masing-masing akar persamaan kuadrat. Nah, contohnya ini tetap ya tadi X1 tambah X2-nya sama dengan 8 dan X1 kali X2-nya 16. Kita substitusikan kayak gitu. Berarti X1 pangkat 3 ditambah ini ini X2 ya. Ya ampun, ngantuk nih orang. 1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 berarti sama dengan X1 tambah X2 berarti sama dengan 8 ya, 8 pangkat 3 min 3 X1 kali X2 adalah 16, X1 tambah X2 adalah 8. Nah, 8 pangkat 3, 8 kali 8 adalah 64, terus kemudian 64 dikali 8 itu berarti sama dengan 512, terus min 3 kali 16 adalah 48. Nah, 48 dikali 8 itu sama dengan 384. Jadi 512 dikurangi 384 itu akan sama dengan 128. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tadi kita udah bahas dari yang mulai basic untuk hasil penjumlahan kedua akar dan hasil kali kedua akar. Terus kita bahas beberapa rumus turunan yang biasanya muncul dalam soal terkait dengan teorema Vieta ini. Nah, kalau teman-teman mungkin agak bingung dengan catatan di sini, coba teman-teman bisa kunjungi akun IG atau akun X-nya punya aku. Akun IG sama akun thread itu sama aja username-nya kayak YouTube, yaitu Math with Indah. Tapi kalau yang di X itu teman-teman cari yang username-nya @infinity.it. Atau nanti aku nanti aku copy postingannya di kolom deskripsi, terus teman-teman coba cek dan semoga catatannya juga bisa kebaca ya teman-teman. Nah, mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf kalau kurang jelas penjelasanku karena aku juga lagi belajar ya, belajar gimana cara menyampaikan ini dengan baik meskipun aku paham tapi aku masih agak ini ya, masih agak susah gitu menjelaskan. Nah, karena aku masih belajar, mohon support dan mohon dimaklumi ya teman-teman. Semoga teman-teman apa namanya bisa
mempelajari teorema Vieta dan bisa mengerti pembuktiannya dengan video ini. Dan aku mohon maaf kalau banyak banyak kekurangan atau apapun itu. Dan see you in the next video. Di next video kita akan bahas latihan-latihan soalnya dan pastinya sangat menarik apalagi buat teman-teman yang suka K-pop. Jadi ditunggu ya teman-teman. Oh, bye-bye.